Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nedi Hendri, SE, MSI, AKTCA, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Keuangan Pemerintah dan Sektor Publik, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Helda Kurniawati, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Dan adapun anggota kelompok lainnya ada Salma Sabila Putri, Diana Aprilia Adriani, Asma Nadia Faturrahma, dan Ninda Tiara Sondi. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Salma Sabila Putri. Baik, pengelolaan aset publik. Pengelolaan aset atau manajemen aset merupakan proses perencanaan, perancangan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan, sampai penghapusan serta di dalamnya pengawasan aset. Proses ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur selama siklus hidup aset. Manajemen aset berupaya melakukan pengoptimalisasian penggunaan aset dalam rangka memberi manfaat dalam pemberian layanan dan pengembalian keuangan. Manajemen aset yang baik dan meminimalkan biaya, memaksimalkan ketersediaan aset, dan memaksimalkan utilisasi aset. Prinsip-prinsip pengelolaan aset publik. Prinsipnya yaitu ada 3. Yang pertama, holistik. Prinsip dasar untuk memastikan konsistensi manajemen aset adalah menjaga strategi tetap holistik. Prinsip holistik mencakup aspek yang lebih luas karena tujuannya departemen-departemen tujuan organisasi. Yang kedua yaitu prinsip sistematis. Penerapan prinsip manajemen aset melibatkan pendekatan terstruktur untuk merancang dan menganalisisnya sesuai kebutuhan bisnis. Yang ketiga yaitu manajemen risiko. Pastikan prinsip yang dirancang sedemikian rupa sehingga membantu menghindari dan menangani risiko dengan lebih baik. Hal ini membawa kita pada manajemen aset berbasis risiko, yaitu untuk mencapai keseimbangan antara kinerja aset dan operasional dan biaya siklus hidupnya. Prinsip-prinsip harus sistematis, artinya prinsip-prinsip tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan kelayakan, keberlangsungan, dan keinginan. Materi selanjutnya adalah pengelolaan aset dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Optimalisasi sumber daya. Pengelolaan aset yang efektif memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dengan melakukan inventarisasi dan pemeliharaan aset secara teratur, pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur seperti jalan, gedung sekolah, dan fasilitas kesehatan berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas layanan publik yang disediakan. Baik, selanjutnya ada tantangan utama dalam pengelolaan aset publik. Jadi, ada 2 tantangan utama dalam pengelolaan aset publik. Yang pertama yaitu kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan aset. Jadi, masih banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki sistem pelaporan yang memadai, sehingga informasi mengenai status dan penggunaan aset sulit diakses oleh publik. Hal ini juga dapat menyebabkan rendahnya akuntabilitas pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset, dan seringkali mengakibatkan praktik korupsi dan diizinkan. Kemudian yang kedua yaitu kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Ini juga dapat menjadi penghambat utama dalam pengelolaan aset publik. Banyak pejabat yang tidak memiliki keahlian pelatihan yang cukup dalam manajemen aset, sehingga mereka kesulitan dalam menjalankan tugas dengan efektif. Kekurangan sumber daya manusia diperburuk oleh tidak adanya pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis. Kemudian selanjutnya yaitu strategi dalam pengelolaan aset publik. Strategi ini ada 3. Yang pertama yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah strategi pemanfaatan inovatif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan presentasi pada kali ini, yaitu pengelolaan aset publik adalah proses penting yang melibatkan perencanaan, pemeliharaan, pengoptimalan, dan pemantauan aset untuk mendukung kualitas layanan publik. Di Indonesia, pengelolaan aset publik menghadapi tantangan yang signifikan termasuk kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya manusia,
infrastruktur teknologi yang tidak memadai, serta regulasi yang seringkali membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan aset. Upaya optimalisasi pengelolaan aset publik dapat secara langsung meningkatkan kualitas layanan publik seperti meningkatkan infrastruktur, efisiensi biaya, dan akuntabilitas pemerintah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.